Sobat Kairos yang diberkati Yesus Kristus, renungan kita hari ini tertulis dalam Yohanes 6 ayat 65. Demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Sobat Kairos yang kekasih, dalam memaknai arti panggilan kita sebagai pengikut Yesus, hidup bersama Yesus seharusnya menjadi kebutuhan mendasar dalam rohani kita. Sama seperti kita dalam memperjuangkan kebutuhan jasmania kita. Bila mana kita terpanggil dalam menapaki kehidupan kita sehari-hari untuk membutuhi kebutuhan jasmani, seperti halnya sandang, pangan, dan papan, maka seharusnya kita juga berjuang untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Dan inilah sebenarnya nilai kemanusiaan kita yang seutuhnya. Apalagi bila kita diperhadapkan dalam teologi praktika tentang penciptaan manusia yang disebut segambar dan serupa dengan Allah. Manusia diberikan Allah memiliki dua hakikat sekaligus, yakni jasmani dan rohani. Oleh karena itulah kita terpanggil untuk memiliki motivasi yang benar untuk mencari dan mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus seharusnya menjadi kerinduan yang mendalam bagi setiap orang percaya. Artinya kerinduan hidup bersama Yesus justru menjadi pokok atau inti utamanya hidup. Rindu dalam kebersamaan dan penyertaan Tuhan. Daud pernah berkata dalam Mazmur 42 ayat 2 sampai ayat 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah juga jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Sobat Kairos, ada 3 hal yang sering kali menjadi alasan banyak orang datang kepada Yesus, yakni masalah, berkat, dan mujizat. Di masa-masa sukar sekarang ini, ada banyak orang terhimpit oleh karena masalah ekonomi, pekerjaan yang tidak menetap, bahkan sakit penyakit yang menimpa diri seseorang. Sehingga dengan semua masalah itu, mereka berduyun-duyun mencari Tuhan. Mereka semakin rajin mengikuti persekutuan di mana-mana. Saudaraku, tentunya hal itu bagus. Tapi yang disesalkan, seringkali semangat dan kerajinan tersebut tidak bertahan lama alias musiman. Karena tujuan mereka mengikuti Yesus hanya sebatas berkat, mujizat untuk jawaban tentang masalah yang ada. Oleh karena itu, setelah semua masalah beres, semangat dan kerajinan itu berangsur-angsur surut dan doanya pun tidak lagi menggebu-gebu. Apalagi kalau hidupnya sudah keberkatan, urusan rohani tidak lagi prioritas. Mereka hanya berminat mendengar khotbah-khotbah yang bertemakan berkat saja. Saudaraku, Tuhan ingin para pengikutnya punya kesetiaan dan kesungguhan untuk mengiringnya dalam segala keadaan. Dalam Matius 16 ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Artinya setiap orang yang mengikut Yesus harus siap berhadapan dengan berbagai tantangan, seperti waktu, materi, pengorbanan, ejekan atau cemoohan, bahkan fitnahan sekalipun. Saudaraku, akhir-akhir ini banyak orang Kristen yang mundur dan akhirnya menjadi murtad karena mereka merasa bahwa hidup di luar Tuhan lebih menjanjikan daripada harus berjerih payah dan lelah hanya karena mengikut Yesus. Mereka maunya yang enak-enak saja dan tidak mau membayar harga. Banyak hal yang membuat mereka meninggalkan Tuhan karena tergiur dengan apa yang dunia tawarkan. Baik itu harta, kekayaan, jabatan, jodoh, dan sebagainya. Mereka tidak sadar bahwa dalam mengikut Tuhan
haruslah benar-benar mengasihi Dia dan taat melakukan kehendaknya. Mengikut Tuhan berarti siap meninggalkan kehidupan lama dengan segala konsekuensinya. Mengikut Yesus juga berarti berkomitmen. Sekali Yesus tetap Yesus, tidak ada tawar-menawar. Sobat Kairos, sesungguhnya panggilan mengikut Yesus adalah karunia dan anugerah besar. Sebab tidak ada kemampuan manusia sedikit pun dari dirinya sendiri dengan berbagai pengorbanan yang harus diperjuangkan. Bahkan ada banyak hal yang harus dikorbankan. Ada banyak orang yang datang kepada Yesus namun berakhir dalam perjalanan singkat. Tentunya dengan berbagai alasan seperti pekerjaan yang mengikat, kesibukan sehari-hari, kesejahteraan yang tidak memadai, kesehatan yang kurang prima, keluarga yang tidak mendukung, dan alasan-alasan lainnya. Oleh karena itulah saudaraku, Yesus pernah berkata dalam sebuah perumpamaan tentang perjamuan kawin, di mana seorang raja melaksanakan perjamuan dengan mengundang banyak orang untuk mengikuti jamuan tersebut. Namun orang-orang yang diundang tidak mau datang. Dari perumpamaan inilah Yesus membuat satu kesimpulan bahwa ada banyak orang yang terpanggil namun sedikit yang terpilih. Itu tertulis dalam Matius 22 ayat 14. Sobat Kairos, setelah mendengar pernyataan Yesus tentang dirinya sebagai roti hidup, dan roti yang dimaksud adalah daging Yesus sendiri, tepatnya dalam perkataan Yesus seperti ini, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini." Yohanes 6 ayat 51. Dengan perkataan ini banyak yang tidak setuju. Bahkan menyebut perkataan Yesus itu sungguh keras, sehingga mereka meninggalkan Yesus. Yesus tahu bahwa ada sebagian murid dan para pengikutnya yang bersungut-sungut. Yesus juga tahu sejak semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang bahkan menyerahkannya. Karena itulah Yesus menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Hal ini menegaskan bahwa setiap orang yang terpanggil untuk mencari dan mengikut Yesus harus menyadari bahwa tanpa bimbingan Allah dan Roh-Nya, maka semuanya akan kehilangan daya dan makna. Itulah yang dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Setiap orang yang mengikut Yesus tidak boleh mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi harus menyatukan diri dengan Tuhan yang diimani. Setiap orang yang memilih dengan kesadaran yang benar untuk mengikut Yesus dan percaya kepada Yesus haruslah benar-benar belajar dan setia menjaga serta merawat kerohaniannya. Oleh karena itulah saudaraku, setialah mengikuti Yesus, sebab mengikuti Yesus adalah sebuah anugerah ilahi. Sobat Kairos yang diberkati Yesus Kristus, selamat beraktivitas dengan tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.